Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka pengimbasan salah satu materi dari CGP Angkatan 9, yaitu budaya positif. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat beriring salam buat Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita umatnya dari lembah kebodohan menuju ke lembah ke alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang sama-sama kita rasakan saat ini. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini saya ingin mengimbaskan apa yang saya peroleh dari pendidikan CGP, di mana materi yang akan saya imbaskan yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Budaya positif dapat membentuk pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi, budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Salah satu contohnya yaitu bersalaman. Kemudian ada juga kita budaya positif kita yang baru kita laksanakan baru tahun ini, yaitu sholat duha berjamaah, yasinan, apalagi Bu Ibu? Nah ya, menghafal juz ke-30. Nah, adapun konsep inti yang akan saya sampaikan hari ini yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, ini budaya positif, tadi sudah bahwa itu adalah nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, berarti dari dalam dirinya, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Lanjut Bu Al. Nih, sebagai seorang pendidik, ini ke kita nih, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak dan Ibu? Yang pertama, apakah Bapak dan Ibu hadir di sebuah pelatihan itu karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas, atau mendapat teguran dari kepala sekolah? Yang kedua, apakah kita atau Bapak Ibu hadir di sebuah pelatihan itu ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan imbalan? Kemudian yang ketiga, apakah Bapak Ibu hadir di suatu pelatihan itu karena ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri kita sebagai teladan bagi siswa kita, rekan kerja kita, serta lingkungan kerja kita. Nah, ketiga-tiga ini, kalau motivasi yang pertama, itu berarti motivasi perilaku kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, itu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, motivasinya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri kita. Jadi, silakan kita tanya ke diri kita sendiri, motivasi kita melakukan sesuatu itu apa? Apakah nomor satu,
nomor 2 atau nomor 3. Hanya kita yang tahu. Nah, silakan Bu Al. Nah, ini lagi pertanyaannya. Bila di sekolah kita ini tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi bapak atau ibu guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan kita penghargaan karena kita sering tepat waktu. Apakah bapak dan ibu di sini akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar siswa kita? Atau bisa nggak kita tanya salah satu, Pak? Kalau tidak ada tegurannya untuk teman yang datang terlambat, atau tidak ada penghargaan untuk kita misalnya yang selalu datang tepat waktu, apakah kita akan tetap datang tepat waktu, atau karena tidak ada teguran tadi kita jadi malas? Silakan Bapak Ibu. Ya. Ada teguran atau tidak ada teguran, karena kita adalah sebagai guru harus datang. Ya, terima kasih Bu Wil. Jadi betul, walaupun tidak ada penghargaan, tidak ada hukuman, tapi kita selalu datang tepat waktu. Itu cuman itu adalah kebiasaan sebetulnya. Dimanapun kita berada, kalau kita sudah terbiasa dengan hadir lebih awal atau terlambat, itu akan menjadi kebiasaan. Nah, silakan Bu Al. Nah, menurut ya Bapak Ibu di sini, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku siswa kita di sekolah? Ini siswa lagi, bukan kita. Ada 3 tadi kan? Apa Bu Al? Karena takut akan hukuman. Ya, itu. Jadi yang mendasari siswa kita yang banyaknya karena hukuman. Jadi kalau mengerjakan PR, dia tidak mengerjakan PR karena dia takut akan hukuman. Nah, satu lagi karena penghargaan, karena dikasih embel-embel. Nanti kalau dapat nanti Ibu kasih hadiah. Ya itu, nanti ada 2. Nah, nomor 3 agak kurang. Silakan Bu Af lanjutkan. Nah, nanti kita lanjut ke situ. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan. Sebetulnya nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Setiap institusi itu banyak nilai-nilai kebajikannya. Dan ini adalah contohnya: keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, banyak lagi yang lainnya. Termasuk itu profil pelajar Pancasila. Lanjut Bu Al. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk siswa yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itulah tujuan mulia dari disiplin positif. Nah, kita masuk ke materi berikutnya, dan tadi sudah disinggung karena materi satu dengan yang lain itu berkaitan. Ini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, di mana kata Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia yang sudah disebutkan tadi. Dan yang 2 ini untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan penghargaan, itu adalah motivasi yang datang dari luar atau eksternal. Sedangkan motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri kita sendiri, itu adalah motivasi internal, dan itulah yang diharapkan. Lanjut Bu. Nah, ini penjelasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik,
psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, berarti ini adalah motivasi paling rendah. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi tadi, yang pertama tadi, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian. Mereka melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Dan motivasi ini sama dengan motivasi yang pertama tadi, dari luar. Nah, ini adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dan ini adalah motivasi internal yang sangat diharapkan dari diri kita. Nah, sekilas Bapak Ibu, kalau seandainya kita tidak bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri kita, berarti mau tidak mau kita harus dipaksa untuk yang eksternalnya. Saya contohkan seperti ini. Kalau seandainya kita selalu datang terlambat ke sekolah, satu kali mungkin dibiarkan. Tapi kalau sudah berulang-ulang, berarti kita tidak bisa memotivasi diri kita. Otomatis orang lainlah yang berhak memotivasi diri kita. Jadi ada dua tadi. Karena hukuman, karena penghargaan. Bisa jadi kepala sekolah memanggil. Karena dipanggil kepala sekolah, jadi datang lebih awal. Bukan datangnya dari diri kita. Itu. Apalagi kalau takut dipotong tunjangan-tunjangan lah. Sertifikasi. Dan ini tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada siswa kita. Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu restitusi? Tolong Bu Siska dibacakan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terima kasih Bu Siska. Namun sebelum kita masuk ke restitusi ini, kita kaji dulu hukuman dan konsekuensi apa bedanya. Silakan Bu Af, lanjut. Nah, hukuman dan konsekuensi adalah dua hal yang berbeda. Dia sama-sama mendisiplinkan, tapi sangat berbeda. Yang hukuman kita lihat. Hukuman sifatnya tidak terencana. Tiba-tiba. Kemudian siswa tidak tahu apa yang akan terjadi. Selanjutnya, mereka tidak dilibatkan. Kemudian hukuman itu sifatnya satu arah. Dari pihak guru saja. Dan siswa menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Siswa atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Dan tidak kita pungkiri, kita memang banyak selama ini yang memberikan hukuman ini. Anak terlambat, silakan ambil sampah. Atau mungkin waktu olahraga terlambat, silakan kalau seandainya itu dikasih tahu lebih awal, itu namanya konsekuensi yang di sampingnya. Di mana disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Sudah dibahas, disetujui oleh siswa dan guru, kemudian bentuk konsekuensi
umumnya dibuat oleh pihak sekolah dan siswa sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima jika mereka melanggar. Namun konsekuensi ini tetap siswa dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terbalik tadi dengan hukuman, siswa dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Akan menimbulkan bahkan mungkin ada dendam siswa ke kita ketika kita menghukum dengan tiba-tiba. Dan konsekuensi walaupun tidak dalam jangka panjang dampaknya, dalam jangka pendek itu berdampak sekali. Nah, silakan Bu Af, terlanjut aja. Dah, tunggu ya Bu Af. Ini pertanyaan untuk Bapak Ibu. Silakan tunjuk tangan yang bisa dapat. Kita cuma memilih apakah sanksi atau konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ketika jawabannya benar nanti akan ada tepuk tangan. Kalau tidak nanti kita lihat pula apa yang terjadi. Buat diklik hukuman. Berarti itu adalah salah. Yang benarnya adalah konsekuensi. Silakan. Tunggu dulu. Tanya. Silakan. Yang dia jawab. Itu tunjuk berapa orang yang menjawab. Ini Bu El. Makanya dijawab konsekuensi karena ada kata akan terlambat lagi. Berarti kan sudah pernah terlambat. Kalau sudah pernah terlambat, berarti kan dia hukuman. Berarti kan udah lebih dari 1 kali. Ya. Kalau udah lebih dari 1 kali, biasanya kan ada. Alasannya bisa dikatakan seperti itu, betul itu. Nah, kita lanjut ke soal kedua. Silakan ibu-ibu dan bapak-bapak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Sepakat hukuman? Dah, silakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertanyaan ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ada kata-katanya. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ada konsekuensi, ada hukuman. Silakan satu-satu dulu. Hukuman dulu. Berarti yang konsekuensi salah. Itu pengaruh sama kunci. Dah, silakan lanjut Bu. Dah. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu membuat keyakinan sekolah atau kelas. Saya rasa kita di sini belum pernah membuat keyakinan sekolah. Mudah-mudahan untuk kedepannya setelah materi ini kita bisa membuat keyakinan sekolah dan kelas juga. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan dengan siswa. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Lanjut Bu A. Nanti kita buka sesi pertanyaan. Ada sesi Q&A. Ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bisa kita lihat keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 1, apakah ada kalimat negatif di situ? Tidak. Kalau kalimat negatif biasanya kan seperti ini. Jangan buang sampah sembarangan. Kita ubah jadi kalimat positif.
buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh, yang tidak boleh itu kita hilangkan. Tidak boleh mengganggu teman sedang belajar, berarti kita harus saling menghargai, berarti saling menghargai sesama. Itu bentuk kalimat keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Bu Wit nampak, Bu Wit? Kurang nampak. Roni? Nah, silakan dibaca Pak Roni. Silakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bersurat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Ya, lanjut. Dua, mendapat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar dalam kurung kertas ukuran poster di mana semua anggota kelasnya atau warga sekolah bisa melihat hasil surat pendapat. Ya, terima kasih Pak Roni. Jadi yang pertama kita mempersilahkan semua siswa kita untuk menyampaikan idenya. Boleh dengan lisan atau pakai sticky note. Silakan mereka menulis apa yang menjadi peraturan dulu. Alanya tidak boleh teman tidak boleh mengganggu saat belajar, tidak boleh mencontek. Itu dibuat. Kita ambil semua apa yang disampaikan oleh siswa kita. Kemudian yang ketiga, bisa Bu A bacakan? Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah itu, jadi kalau ada nanti anak-anak yang membuat kalimat negatif, itu tidak salah. Cuman kita mengubahnya jadi kalimat positif, biar enak dibaca. Silakan lanjut yang keempat, Bu Af. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, tidak boleh berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, kalau ada yang sama itu contohnya tadi sama itu. Nah, apa tadi yang sama? Tidak boleh berjalan di kelas. Dengarkan guru dan datang tepat waktu, itu satu payung keyakinan. Saling menghormati. Nah, bisa kita lihat kesepakatan atau keyakinan kelas 1 ini. Bisa hadir tepat waktu. Ada enggak yang sama? Kemudian saling menghargai, berbicara sopan. Apakah itu sama? Bisa kita masukkan ke dalam satu keyakinan? Bisa. Jadi saling menghargai sesama. Kemudian kalau disiplin, ada lagi? Itu disiplin itu. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu berupa yang kebajikan-kebajikan saja. Kemudian yang kelima, boleh Bu Wit, supaya nggak ngantuk karena hari sudah siang. Tinjaulah keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir dengan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah tetap tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Lanjut Bu Wit. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut
termasuk guru dan semua warga atau murid. Nah, selesaikan sampai 7. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, karena ketika kita melaksanakan yang restitusi nantinya, siswa akan kita minta untuk mengingat keyakinan kelas yang mana yang mereka langgar. Jadi ketika banyak sekali keyakinan itu akan membuat siswa sulit untuk mengingat. Silakan Bu Af lanjut. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Silakan Bapak Ibu perhatikan dan baca apakah memang ini kebutuhan dasar kita. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya apa? Makan, minum. Ya, butuh kita itu ibu-ibu, bapak-bapak. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kebebasan. Ya. Kesenangan. Penguasaan. Ya, kita ingin diakui. Nah, ada lagi yang penting untuk kita, yaitu ada posisi kontrol kita sebagai pendidik. Ada 5. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan manajer ini adalah yang diharapkan. Silakan lanjut Bu Al. Nanti kita bahas Pak. Nah, kita akan tonton video sampai ke situ Pak. Klik di sini. Nah, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi pendidik sebagai penghukum. Berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi menghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi kedua. Ya. Dia tokohnya Naren tapi memperagakan kelima posisi tadi. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Merasa bersalah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas.
Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah, dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Lagi ini ya, Mas. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu warnanya anak ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya belum bangun lagi. Jadi dan kejar Bu. Ya sudah sana. Nah, nilai kamu nilainya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, atau cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, kemungkinan karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya kan? Kelemannya. Ya, itu kelemannya. Nah, ini pemantau lagi. Timo. Nah, Selamat pagi Bu. nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Harus di sekolah jam 7 Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini yang kelima. Manajer. Nah, Selamat pagi Satu Bu. video aja. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Anak yang dia Pak. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, tadi kita sudah menyimak video 5 posisi kita. Ada tadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau kita sudah memposisikan kita sebagai manajer, ada langkah ini yang bisa kita lakukan ketika menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah kasus anak. Inilah yang dinamakan segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut Bu Af. Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusi di mana guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang namanya segitiga restitusi berarti ada 3 sisi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tadi di posisi manajer tadi kita sudah melihat secara langsung itu penerapan yang segitiga restitusi ini. Nah, tujuannya apa? Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut Bu Al. Nah, ini ada keterangannya apa saja kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan kalau sedang menstabilkan identitas. Adalah tahapan pertama dalam segitiga restitusi. Bisa Bapak Ibu baca, ini diantaranya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa bilang seperti itu ke anak. Ibu juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Jadi itu biasa kita bilang ke anak. Kemudian lanjut Bu Af, lanjut saja. Kemudian yang tahapan keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Karena setiap anak pasti ada alasannya. Kenapa dia melanggar. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lanjut saja Bu Af. Yang ini yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan tadilah yang keyakinan kelas yang tadi. Jadi kita tanyakan ke anak, keyakinan kelas mana yang mereka langgar. Ini contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa. Termasuk tadi menanyakan keyakinan kelas tuh. Keyakinan kelas mana yang sudah anak ibu langgar.
Itu contohnya. Nah, silakan Bu. Nah, kita lihat sedikit satu lagi video tentang praktik segitiga restitusi. Aspek yang ketiga langkah yang digambar dan sisi yang ketiga. Ini. Silakan Bapak Ibu amati video ini. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh itu. Yang pasti kamu marah dan kesal. Ini masih menstabilkan identitas. Karena apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Ini validasi tindakan yang salah. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu Ini menanyakan keyakinan. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak dari kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, ini adalah salah satu skenario penyelesaian masalah anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Hebat. Baru Selesai sudah materi yang saya dapat dari budaya positif. Semoga apa yang saya hadirkan di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu bermanfaat untuk sekolah kita ke depannya. Namun sebelum itu saya ingin kita refleksi terlebih dahulu. Silakan semua bapak ibu berdiri. Kita refleksinya beda ya. Mungkin pernah mencobakan, bapak juga saling berhadapan saja berdua. Boleh Putri dengan Pak Roni juga boleh. Itu jadi. Silakan pilih mana yang A, mana yang B. Silakan. Nah, silakan dipilih mana yang jadi A, mana yang jadi B. Sudah? Silakan ibu-ibu mengikuti apa yang saya ucapkan. Yang A dulu ya, yang B diam saja. Oke? Bisa dipahami bapak-bapak dan ibu-ibu? Ya, kita mulai. Yang A, temanku yang baik. Ya, kita ulang lagi.
Yang A ya, temanku yang baik, Temanku yang baik, bagaimana perasaanmu setelah menerima materi budaya positif ini? setelah menerima materi budaya positif ini, Silakan yang B dijawab. Silakan jawab ke yang A. Gimana perasaannya? Nah, perasaan saja, perasaan saja. Ada. Dah, kita lanjut. Yang kedua, temanku yang baik, apa saja materi yang kamu terima hari ini? Tolong ceritakan dong. Silakan. Silakan yang A ceritakan, yang B. Sudah? Sudah Bu Wir? Sudah, dah. Kita balik. Sekarang giliran B lagi. Ya. Silakan diikuti. Temanku yang baik, bagaimana perasaanmu hari ini? Nah, pertanyaan kedua, temanku yang baik, tolong ceritakan dong, apa saja yang kamu dapat hari ini? Silakan yang A. Selama saya penyampaian tadi, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Atau sudah jelas semuanya? Ulang ke kalimat positif. Silakan. Ulang ke kalimat positif. Ulang ke kalimat positif. Udah kan memprotes. Tidak mau protes nah. Tadi kan di luar tidak, jangan menggunakan kata tidak. Ya. Ya. Apakah sama waktu itu pernah juga mencoba mengikuti pelatihan Igobol? Kalau diiringi dengan kata-kata contoh, tidak dilarang membuang sampah, dilarang membuang sampah. Kalau tiba di waktu pelatihan itu, terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya. Nah, apakah itu bisa juga dimasukkan ke dalam kalimat positif? Bisa dipakai atau tidak? Nah, terima kasih Bu El atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu di sini mau membantu untuk menjawab? Nah, silakan Bapak. Di kalimat positifnya itu kalau kata kuncinya kan kalimat yang enak didengar, Ya. nyaman didengar, dan tidak membuat orang sakit. Jadi kalau terima kasih atau ayo, ini kan kalimat yang enak didengar itu kita ganti-gantikan. Tapi jangan Tidak boleh. harus wajib. Coba kalau teman-teman dengar kata-kata itu dari pemimpin atau dari anak, tidak nyaman didengar. Besok wajib datang, besok harus datang. Apalagi di belakangnya ada kata-kata ancaman, itu akan menjadi kalimat. Tapi coba dulu, coba usahakan dulu. Itu kan ada usaha, ada. Iya. Ini enak didengar. Waktu kita apa dulu memang dulu ya. Karena kalimatnya itu tidak menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada orang. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Dan ada yang lain yang ingin menambahkan? Bu Wil ada ingin menambahkan? Boleh, Bu Wil dulu. Ayo. Sudah ingat yang katanya dari 3 Ya, itu keyakinan kelas tadi. Silakan Bapak. Nah, jadi kenapa dalam keyakinan kelas itu harus kalimat positif dan tidak boleh kalimat
negatif seperti tidak boleh, jangan. Biasanya kalau kalimat pakai kalimat negatif yang tidak boleh, jangan, itu secara psikologis ada dorongan untuk mencoba. Misalnya tidak boleh datang terlambat, ada langsung stimulus ke otak. Ada stimulus itu ke otaknya. Tapi kalau kita kasih stimulusnya itu ada tepat waktu, tidak terbayang orang untuk datang tidak tepat waktu. Karena yang respon yang masuk ke otaknya adalah ada tepat waktu. Nah, itu tujuannya tidak boleh registrasi kalimat negatif. Ya, terima kasih Pak Andri. Bagaimana Bu El? Apakah sudah puas? Sudah, nah, alhamdulillah sudah terjawab. Jadi memang ketika kita menggunakan kalimat-kalimat negatif itu nanti akan ada nanti tantangan ke anaknya untuk mencoba melakukan hal itu. Jadi makanya kita buatlah keyakinan kelas kita menjadi kalimat yang positif. Walaupun dari anak hadirnya nanti peraturan itu kalimat negatif, kita ubah bersama-sama anak yang memiliki makna yang sama. Jadi seperti itu. Apakah ada lagi? Cukup? Cukup, baiklah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu telah menghadiri kegiatan ini. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya meminta maaf. Sekali lagi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Sehat hatiku, sehat jiwaku, belajar. Alhamdulillah. Ada yang sudah hadir hari ini? Banyak ya, karena ada kegiatan di desa kita. Hari ini Ibu akan mengajak kamu untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi kamu yang akan mengusulkan apa saja keyakinan kelas kita nantinya. Keyakinan itu, tahu keyakinan kelas? Tahu. Apa itu keyakinan kelas? Apa nak? Keyakinan kelas itu adalah sama seperti dengan peraturan kelas atau tata tertib. Cuman kalau tata tertib atau peraturan kamu tidak dikasih tahu dulu kan? Bukan dari kamu datanya. Oh, tata tertib sekolah SD 02 hadir di sekolah paling lambat pukul 7.15. Ya benar? Kan tidak disepakati sama kamu dulu. Sudah ada sebelum kamu di sini pun sudah ada. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kamu yang mengusulkan. Nanti kita kumpulkan nanti. Kita sepakati. Bisa? Nah, Ibu akan membagikan satu sticky note. Jadi kamu tulislah apa yang menjadi kesepakatan kelas kita nantinya. Ibu contohkan, misalnya kita sepakat untuk saling menghargai. Berarti saling menghargai sesama. Kita sepakat kalau kelas ini harus bersih selalu. Berarti tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita sepakat tidak boleh mencontek. Berarti apa yang dibuat? Tidak boleh mencontek saat belajar atau ulangan. Kamu pikirkan, kamu ingin kelas kita ini membuat kesepakatan, keyakinan. Kamu atas ke sini. Kamu mungkin ada merasa tidak terganggu saat belajar karena temannya ribut atau mengusir sama kamu. Kamu buat tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Kamu pikirkan, setiap kita berhak untuk mengusulkan, memberikan ide, memberikan pendapat. Paham? Nah, sebelum itu, sedikit dulu. Tepuk 1, tepuk 2,
ujian, tidak mengganggu teman saat belajar, tidak bertengkar, tidak mencontek, tidak berjalan saat belajar. Kemudian dia tidak boleh mencontek, sama ya. Menolong teman saat terjatuh, bantuan bagus. Dilarang berlari saat belajar. Tidak boleh bicara dan berjalan saat tidur, guru tidak ada di dalam kelas, bagus. Masuk kelas tepat waktu. Dilarang membawa HP ke sekolah kalau tidak penting. Dilarang bermain saat belajar. Dilarang merokok di sekolah. Dilarang mengembalikan barang teman yang sudah kita pinjam dengan aman. Tidak mengganggu teman belajar. Tidak boleh permisi terus menerus. Tidak boleh kalau ibu sedang berbicara kita harus diam. Tidak boleh tinggalkan buku. Tidak boleh jalan-jalan saat guru pergi. Tidak boleh ribut. Harus datang tepat waktu dan dicatat dulu. Tidak berlarian di dalam kelas. Coba catat mana yang sama. Satu dia catat dia. Nah, belajar. Coba ya. Tidak boleh berjalan tanpa belajar. Tidak boleh mencontek. Jangan. Kemudian tidak boleh berjalan sama. Oh, tidak boleh berbicara terus menerus. Tidak mengganggu teman sedang belajar. Tidak mengganggu. Tinggalkan tepat waktu. Kemudian mengembalikan barang teman yang hilang. Masuk kelas tepat waktu. Main dilarang bermain saat belajar, dilarang membawa HP ke sekolah. Tidak boleh bicara berjalan, jangan berlari, menolong teman dan menolong teman yang jatuh bagus. Kemudian tidak bertengkar, tidak mencontek, tidak berjalan sama. Tidak boleh mencontek, tidak boleh mencontek di sana. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu masih berbentuk kalimat tidak positif. Kita akan mengubah kalimat ini yang negatif menjadi positif. Apa contoh kalimat negatif di sini? Tidak boleh, jangan. Ubah. Dicontohkan, tidak boleh buang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Yang tidak bolehnya kita hilangkan. Kita coba mengubahnya ya. Tunjuk tangan. Nah, ini lagi yang berubah. Ada tadi yang membuat. Tunjuk tangan kalau ingin bicara dan sudah dipersilakan. Bu, kita tulis itu ya. Bisa, boleh ditulis. Jadi kalau mau bicara berarti kita tunjuk tangan. Jika ingin berbicara. Ya, kita coba. Yang nomor 1, apakah itu sudah kalimat? Itu 10, ini 12. Coba yang nomor 1 itu masih belum berbentuk kalimat positif. Anak ibu siapa yang bisa mengubahnya menjadi kalimat positif? Silakan tunjuk tangan. Tidak boleh bertengkar saat belajar. Nah, kalau kita ubah jadi kalimat positif, kita hilangkan kata tidaklah tapi ubah jadi kalimat positif, maksudnya sama. Coba hilangkan janganlah.
saja, berarti duduklah yang rapi, nanti duduk yang laku. Udah, tidak boleh mencontoh saat mengangan. Apakah di sini masuk dah saling menghargai sesama? Masuk dalam konteks menghargai teman. Tadi jujur nah, jujur saat mengangan. Yang keempat, tidak boleh permisi terus. Akhirnya kamu apa? Masuk ke sini ya. Minta izin sebelum, minta izin kalau kamu keluar ruangan, gitu. Gitu. Minta izin kalau ingin ke toilet, boleh? Mau boleh sayang? Anak, tidak mengaku teman apakah masuk saling menghargai? Apakah saling menghargai? Nah, harus datang ke waktu berarti kita menerapkan sikap apa tadi? Ketik atau? Disiplin? Harus datang ke waktu disiplin dan mengembalikan teman-teman yang dipindah tapi tidak menanggung. Jawab. Apakah kita enak ini menjadi keyakinan kita? Sepakat? Sepakat? Berarti sepakat dengan ini. Nanti silakan kamu catat di buku kamu. Setelah kita siapa namanya lagi? Nanti foto, tanda kamu sudah menyepakati. Dan sebagian, siapa lagi? Siapa lagi lo? Maju. Siapa lagi maju?
mencatat yang 6 itu, itulah yang menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tidak ada tanda tangan anak ibu di sini ya. Ini semuanya sudah dapat. Dan alhamdulillah hari ini hari apa? Alhamdulillah hari ini hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, kita sudah menyepakati tentang keyakinan kelas 4. Semoga anak-anak ibu semua mengingat dan melaksanakan keyakinan kelas kita. Bisa dipahami?